Selamat siang anak-anak. Siang. Salam Rahayu. Rahayu. Salam budaya. Lestari budaya. Baik, siang kali ini kita dengan suasana yang berbeda, di mana pada pembelajaran hari ini kita akan ditemani oleh Bu Hayuni dan Bu Nisa. Untuk itu sebelumnya ketuanya siapa, Jackson? Silakan pimpin berdoa dulu. Nah, baik, jadi ini kan udah bulan November dan mungkin dari kalian mulai sekarang tuh sudah mau memikirkan jangka panjang kalian. Kedepannya tuh mau ambil SMA atau SMK. Kamu Kristo mau ambil SMA atau SMK? SMA. Kenapa beranggapan seperti itu? Baik. Untuk itu persiapan dan baik ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk amalan ritus leluhur, di mana tujuannya adalah kita itu memahami amalan ritus leluhur itu fungsinya untuk apa, bagi kita tuh menghayati itu tuh bergunanya untuk apa. Nah, untuk pada materi ini akan dijelaskan oleh Ibu Nisa. Silakan Bu. Materi yang pertama itu ritus Sipahasada dan Sipahalima. Ritus Sipahasada dilaksanakan oleh penghayat Parmalim sebagai ritus untuk memperingati pergantian tahun. Parmalim melakukan dengan gondang hasapi atau parhinaloan. Parmalim merayakan ritus leluhur dengan Sipahalima. Ritus ini sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum keruatan itu ada video yang ingin Ibu tampilkan sedikit mengenai ritus Sipahasada. Nah, di sini bisa kalian lihat ritual yang dilakukan oleh umat Parmalim dalam kegiatan tradisi suci sebagai simbol ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dilihat ini dimulai dari ucapan doa, terus kemudian tari-tarian, yaitu tari tortor. Nah, tadi kan kita udah melihat materi sekilas tentang video tentang Sipahasada dari umat Parmalim. Selanjutnya kita ke materi tentang ruatan yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, ruatan ini merupakan bagian dari ritus yang memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dimintai perlindungan dari segala mara bahaya yang tak kasat mata. Kemudian selanjutnya ada ritus hari penghayat. Untuk di Marapu sendiri apakah ada hari raya penghayat, Mas Jackson? Itu dilakukan setiap apa ya? Setiap bulan ini dari puasa dengan mereka supaya jalan ini. Terus bulan Desember juga menyambut kedatangan hujan. Semuanya kepada bulan supaya agar tanaman sekarang yang ditanam supaya dapat dengan Untuk yang dari Jawa, Evita tolong apa kalau di paguyubanmu ada hari besarnya gitu, hari raya penghayat kepercayaan di padepokanmu apa? Nah, itu acaranya apa saja?
Berarti secara garis besar bahwasanya Hari Raya Penghayat Indonesia ini adalah merupakan suatu wujud rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita mengucapkan syukur atas diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan sumber pangan yang berlimpah. Nah, untuk selanjutnya ini kita ada tugas yang akan dijelaskan oleh Ibu Ayuni. Nah, kemarin kan Bapak Andri udah meminta kalian untuk mengisi sebuah link, di mana di dalam link tersebut terdapat bagaimana gaya belajar kalian masing-masing atau minat dari cara memahami kalian untuk agar benar-benar paham terhadap suatu materi. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah kelompok, di mana kelompok ini nanti terdiri dari 3 kelompok ya anak-anak. Ini salah. Ya. Nah, di kelas ini kan ada yang suka menulis, bercerita, membuat puisi, dan juga menggambar. Maka dari itu, Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk yang suka menulis dan juga bercerita, silakan menempatkan diri di sebelah sini. Kemudian untuk yang suka berpuisi atau menulis puisi, silakan di belakang sebelah sana. Kemudian untuk yang suka menggambar, bisa sebelah sini. Ini Ibu akan membagikan kertas untuk kalian menulis dan juga menggambar. Untuk tema atau cerita yang akan kalian tulis untuk tugas kelompok ini yaitu mengenai tentang ritual atau ritus yang ada di sekitar kalian atau di daerah lingkungan kalian yang kalian benar-benar pahami. Kemudian nanti kalian akan maju mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian tulis tersebut. Silakan bisa memulai kerjanya. Kalian kan Kelompok 3 buat apa ini? Gambar apa? Mas Adi, teman saya nerangin wayang. Kenapa kalian mengambil tema wayang? Seperti tadi yang ditanyakan oleh Bapak, terus bisa jawab bersama teman saya ini. Kita dia kan sudah memaparkan kegiatan-kegiatan ritual yang ada di daerahnya tadi. Nah, saya coba untuk mengilustrasikan apa yang sudah diceritakan sama teman saya. Oke, bagus, lanjutkan. Nah, untuk kelompok 3 ini kelompok 2 mau membuat apa ya ini? Puisi. Puisi mengenai apa? Nanti tolong dibuat ya, semenarik mungkin dan bisa membuat kita tersentuh ya. Ya. Untuk kelompok 1 mau membuat cerita tentang apa ini? Ritual apa? Dari daerah mana itu? Itu tulisannya Mbak. Satu kan dari Sumatera, Sumatera itu berapa cerita? Itu bisa dicari cerita yang sama ya dari setiap daerahnya. Dicari kesamaan dari cerita daerah tersebut, nanti bisa dijadiin satu dalam satu cerita. Dicari kesamaannya itu juga bisa, biar nanti bisa lebih simpel, lebih singkat lagi. Oke, itu paham? Oke. Gimana, sudah selesai? Tulis lagi ya.
Kalau sudah, silahkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk presentasi di depan, mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kalian. Mau siapa yang mau maju duluan atau saya yang tunjuk? Sudah kelompok 1 maju silakan. Perwakilan saja. Ayo tepuk tangan dong. Di kelompok 1 kelompok cerita ya? Ya, Silakan, Mas. baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan tema cerita mengenai ritual. Karena tadi di pembahasan yang pertama kalau saya menyimak itu mengenai apa yang namanya ritual Sipaha 5 dan Sipaha Sada. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam ritual tersebut ada yang namanya mengucap syukur. Nah, tadi juga saya berdiskusi dengan Mas Wisnu, dia menceritakan bahwa di Jawa itu ada yang namanya ritual sedekah bumi. Nah, sedangkan di Sumba sendiri itu yang saya jelaskan secara detail, ada yang namanya ritual Purula Katwada Waka atau dalam bahasa Indonesianya berdoa di tugu kebun. Nah, ritual tersebut tujuannya adalah mensyukuri hasil panen yang sudah didapat. Karena tadi yang awal ketika Pak Andri menanyakan ke Mas Jackson mengenai ritual yang di Sumba, Mas Jackson menjelaskan itu ritual yang pertama yang terjadi di bulan Juni itu yaitu supaya memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu adalah bulan yang disucikan atau dalam bahasa daerah disebut bulan Ratu Maramba. Nah, sedangkan pada bulan Desember itu para penghayat kepercayaan Merapu memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk turunnya hujan supaya hujan tersebut lancar dan hasil yang ditanam di kebun itu mendapatkan hasil yang melimpah. Nah, sedangkan yang saya jelaskan ini adalah keberlanjutan dari cerita Mas Jackson. Kan tadi itu awal prosesnya meminta hujan. Nah, ini yang saya ceritakan tentang proses ritual setelah hasil panen tersebut didapat. Nah, prosesnya itu lumayan panjang. Kalau saya mulai, ya saya singkat aja ya. Kalau mulai dari yang pertama, sebelum padi itu dipotong, masih ada ritual dulu. Nah, setelah itu padi digiling dengan cara menyanyikan lagu-lagu daerah di sana dengan cara diinjak bulir padi tersebut supaya dia pisah dari tangkainya. Nah, setelah semuanya itu dilakukan, ritual yang ketiga itu padi dikumpul lagi. Sebelum dimakan atau dijadikan beras, masih ada ritual khusus lagi. Nah, ritual itu dinamakan kapa atau dalam bahasa Indonesianya mensucikan atau memurnikan. Karena ya masyarakat Sumba Timur menganggap bahwa padi yang belum diritualkan tersebut masih mengandung unsur-unsur yang belum halal, makanya diritualkan. Nah, setelah dia jadi beras, diritualkannya itulah proses yang terakhir. Mungkin itu ritual yang bisa saya ceritakan yang ada di Sumba Timur. Sekian dan terima kasih. Rahayu. Nah, itu tadi dari kelompok 1 yang menceritakan ritual tentang bersyukur, yaitu tentang cara memanen sebuah padi kemudian diritualkan agar untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas rezeki yang sudah diberikan. Untuk kelompok 2, ayo silahkan perwakilannya. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok 2 ingin membacakan sebuah puisi. Jadi karena berhubung tema yang diberikan oleh Bapak Andri adalah tentang ritus, yang mana ritus adalah kegiatan upacara keagamaan, saya menulis sebuah puisi. Baru saja mungkin harap dimaklum kalau puisinya sangat sederhana karena baru saja kami tulis. Puisi ini menceritakan tentang proses sembahyang, karena penghayat kepercayaan itu walaupun tidak semua tapi identik dengan sesaji, maka puisi ini bertema tentang sesaji. Judulnya adalah filosofi sesaji. Oke. Kusulut api membakar dupa, representasi rindu yang membara. Wangi 1000 bunga, berkembang harap, puja, puji syukur, kehadirat semesta. Oh pencipta, lirih rindu kubisikkan lewat asap sunyi sang pencipta.
Jadi puisi ini terdiri dari 3 bait yang memiliki makna di setiap baitnya. Bait pertama karena temanya sesaji adalah kuslut api membakar dupa, representasi rindu yang membara. Maksudnya umumnya kalau orang Jawa itu sesaji diawali dengan membakar dupa menggunakan asap. Jadi di sini membakar dupa itu dengan asap, aku maknai adalah rasa rindu yang membara dari seorang manusia untuk ingin kembali dan bertemu, bersembah kepada Sang Pencipta. Baik, itu tadi ya penampilan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Mas Tri. Wah, sangat berbakat sekali ya. Ya, kita tidak didapati keterampilannya dalam berbahasa. Kemudian yang terakhir kelompok 3, silahkan perwakilan. Silakan Mas. Halo, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi ini tuh yang menggambar Mas Satrio, dibantu dengan teman-teman idenya. Jadi di sini ada seorang dalang yang sedang bercerita gitu. Di sini ada gunungan. Nah, si dalang ini sedang bercerita tentang ruatan.